Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu pertama di bulan Juni tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Frans Kaisiepo 368. KRI Frans Kaisiepo 368 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Frans Kaisiepo 368 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Frans Kaisiepo 368 merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut keempat dari korvet kelas Sigma. Kapal perang ini dibuat oleh galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding Vlissingen, Belanda. KRI Frans Kaisiepo 368 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 1.692 ton ini juga dilengkapi berbagai sistem persenjataan, diantaranya rudal anti kapal Exocet 49 mm dan rudal anti pesawat udara Mistral. Selain itu juga terdapat meriam Otto Melara 76 mm, meriam vektor G12 ukuran 20 mm, dan peluncur torpedo. Kapal ini juga dibekali komputerisasi persenjataan yang canggih seperti Thales Tacticus, radar 3 dimensi, radar pelacak MK2, dan sonar Thales Kingfisher. KRI Frans Kaisiepo 368 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia. Selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Fasya kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan Juni tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera dengan Inspektur Upacara Kepala Dinas Administrasi Personel Koarmada RI, Kolonel Laut Elektro Renda Veronica bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kadis Minpres Koarmada RI memberikan arahan-arahan yang wajib dipedomani dan dilaksanakan bagi seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI. Di antaranya, pertama, agar seluruh personel melaksanakan urikes rutin. Kedua, seluruh personel agar melaksanakan tertib administrasi pada aplikasi Sipers Dismin Persal. Ketiga, setiap satker dalam mengirim usulannya untuk Wankarbit Patjab agar mengupdate data pribadi. Keempat, mengirimkan usulan Dikbanggung agar memperlihatkan persyaratan administrasi dan batas waktu pengiriman. Kelima, telah ditunjuk panitia untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Keenam, ketentuan pemberian beasiswa kepada putra-putri personel TNI Angkatan Laut. Ketujuh, informasi dalam bidang personel sipil atau PNS Koarmada RI. Pangkoarmada RI turut lepas jamaah haji TNI Angkatan Laut tahun 1445 Hijriah. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMC mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MMTR Opslak turut melepas 36 personel calon jemaah haji reguler TNI Angkatan Laut tahun 1445 Hijriah 2024 di Auditorium Denma Mabesal. Ibadah haji merupakan kesempatan yang sangat diimpikan oleh setiap umat Islam di seluruh dunia. Tidak semua orang muslim bisa menunaikan ibadah haji, sehingga para calon jemaah haji TNI Angkatan Laut patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehendaknya mendapatkan rezeki dan kehormatan untuk bertamu ke Baitullah. Pangkoarmada RI hadiri silaturahmi Warakauri HUT ke-16 HW Alri. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMC turut menghadiri silaturahmi Warakauri dalam rangka HUT ke-16 Himpunan Warakauri Angkatan Laut Republik Indonesia HW Arli dipertempat di Wisma Elang Laut. Pengurus HW Arli dalam kesempatan ini melaporkan kegiatan-kegiatan Warakauri yang telah dilaksanakan selama ini, seperti perayaan HUT HW Arli, kegiatan Dharma Wisata ke tempat-tempat bersejarah, kunjungan sosial kepada sesepuh yang sakit, dan ikut serta dalam bakti sosial yang berkaitan dengan Warakauri. Pangkoarmada RI terima kunjungan Ketua Umum HSNI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMC
menerima kunjungan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Sumarjono di Markas Komando Armada Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas rencana kegiatan kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan HNSI dalam program Kampung Bahari Nusantara TNI Angkatan Laut. Dalam pertemuan tersebut, HNSI menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam program KBN TNI Angkatan Laut. Pangko Armada RI ikuti Rakor Renaku 1 TNI Angkatan Laut tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan 1 TNI Angkatan Laut 2024 bertempat di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rakor Renaku 1 TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM, serta diikuti para pejabat utama Mabesal dan pejabat Kotama TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti sebanyak 128 peserta secara tatap muka dan 95 peserta melalui video conference. Rakor Renaku ini merupakan tahun pertama dari Renstra 2025-2029 dan merupakan Renstra awal dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yaitu 2025-2045, serta merupakan perumasan Renstra pemerintah tahun 2045. Tingkatkan keterampilan prajurit, Satmar Ko Armada RI gelar latihan TW2 tahun anggaran 2024. Satuan Marinir Ko Armada RI melaksanakan kegiatan latihan 5 kemampuan dasar prajurit Satmar TW2 tahun anggaran 2024. Latihan yang dilaksanakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan dari tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2024 ini merupakan latihan kemampuan prajurit marinir yang harus dibina dan ditingkatkan karena sejatinya prajurit Satmar Ko Armada RI merupakan prajurit Korps Marinir sebagaimana prajurit yang berdinas di Kotama Korps Marinir. 5 kemampuan dasar prajurit marinir yang perlu dilatihkan tersebut yaitu kemampuan melalui rintangan buatan, halang rintang, kemampuan menembak senapan dan pistol, kemampuan lari lintas alam atau cross country, kemampuan jalan jauh, ketahanan Mars, dan kemampuan berenang. Pangko Armada RI terima kunjungan Kepala Bulog DKI Jakarta. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menerima kunjungan pimpinan Bulog wilayah DKI Jakarta dan Banten beserta Manajer Operasional Pelayanan Publik Bulog DKI Jakarta dan Banten Bapak Rusli bertempat di Mako Ko Armada RI. Turut mendampingi Pangko Armada RI pada acara tersebut Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTRH, Asisten Potensi Maritim Ko Armada RI Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Rio Suseno dan Kadis Potmar Ko Armada RI Kolonel Laut Laut Joko Priyatin SE. Kasko Armada RI ikuti ibadah Ekaristi bersama personel Katolik TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTRH mengikuti misa ibadah perayaan Ekaristi penutupan bulan Maria yang pelaksananya diikuti personel Katolik TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta bertempat di Gedung Serbaguna Pusidrosal, Jakarta Utara. Turut hadir pada acara tersebut Staf Khusus Kasal Penugasan Senior Eksekutif Vice President SAVP TNS PT PAL Indonesia Laksamana Muda TNI AR Agus Santoso ST CFRE CHRMP beserta para personel perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut yang beragama Katolik berdinas di wilayah Jakarta. Kasko Armada RI pimpin sidang Patjab ATW 2 tahun anggaran 2024. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTRH mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP memimpin sidang penempatan jabatan ATW 3 tahun 2024 bertempat di Lounge Macan Kumbang, Mako Ko Armada RI. Sidang ini diikuti para pejabat utama dan Kasat ke Ko Armada RI, Ko Armada 1, 2, dan 3, serta para pembina Korps. Sidang ini dalam rangka membahas rencana penempatan jabatan bagi perwira menengah TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel. Irko Armada RI melaksanakan kunjungan kerja ke Satdik 4 Kodik Latal. Inspektur Ko Armada Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Budi Siswanto STMAP melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pendidikan atau Satdik 4 Kodik Latal di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.
Dalam kunjungannya di Manado, IR Koarmada RI didampingi tim audit Koarmada RI diterima Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Nodi J. Tangka, SAP MTR Opsla CHRMP, dan pejabat utama Lantamal 8. Selain kunjungan kerja di Satdik 4 Kodik Latal, IR Koarmada RI juga memimpin kegiatan taklimat awal tim audit kerja Inspektorat Koarmada RI di Mako Lantamal 8. Pangkoarmada RI terima paparan RGB Malindo Jaya 27 AB tahun 2024 dan Latek KJK. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP menerima paparan rencana garis besar atau RGB Malindo Jaya 27 AB tahun 2024 serta latihan dan praktek atau Latek Pelayaran Kartika Jalakrida atau KJK KRI Bima Suci 945 bertempat di Lounge Macan Kumbang Koarmada RI Jakarta. Paparan Malindo Jaya 27 AB tahun 2024 disampaikan oleh Komandan KRI Frans Kai Sepo 368, Letkol Laut Pelaut Lustia Budi SEMTR Hanla. Sedangkan rencana pelayaran hibah dengan menggunakan KRI Bima Suci 945 dalam rangka KJK 2024 disampaikan oleh Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut Pelaut Hastaria Dwi Prakoso SEMSC. Pangkoarmada RI berikan kunci rumah negara kepada prajurit wilayah Surabaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP memberikan secara simbolis kunci rumah negara kepada para personel TNI Angkatan Laut yang berdinas di Satker-Satker wilayah Surabaya. Rumah negara adalah rumah yang dibangun dan dimiliki oleh negara serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan merupakan sarana atau fasilitas perawatan personel dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat, prajurit, dan PNS di wilayah Surabaya. Rumah negara yang diserahkan kepada prajurit ini sebanyak 20 unit dengan tipe 45, 10 unit di Komplek Rumnek TNI Angkatan Laut Wonosari, dan 10 unit di Komplek Rumnek TNI Angkatan Laut Pesapen. Sumber pembangunan rumah negara ini bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Pangkoarmada RI lepas KRI Raden Edi Marta Dinata 331 ikuti Rimpek. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP melepas keberangkatan kapal perang Republik Indonesia Raden Edi Marta Dinata 331 di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya menuju ke Hawaii, Amerika Serikat dalam rangka mengikuti latihan bersama Rim of Pacific tahun 2024. KRI REM 331 merupakan kapal perang jenis frigate yang dibangun oleh galangan kapal PT PAL Indonesia bekerjasama dengan galangan kapal Belanda, Damenselde Naval Shipbuilding. Kapal perang yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Adam Cahya Saputra yang juga bertindak sebagai Komandan Satgas akan berlayar mengarungi Samudra Pasifik dan melewati rute Surabaya, Bitung, Guam, Hawaii selama 25 hari lamanya. Kapal ini juga akan menunjukkan kemampuan dan ketangguhannya dalam latihan bersama multilateral Rimpek. Koarmada RI gelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Komando Armada Republik Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni dengan upacara militer yang digelar di lapangan apel Markas Komando Armada Republik Indonesia dengan Inspektur Upacara Komandan Komando Latihan Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Daru Cahyo Sumirat SE, mewakili Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang diikuti para prajurit perwira Bintara dan Tamtama serta PNS Koarmada RI ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dan Kolat Koarmada RI sebagai IRU pada upacara ini membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi di hadapan peserta upacara. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalsveva Jaya Mahir.